Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pengamanan sistem informasi berbasis komputer. Nah, kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama itu ada Devrianus Gulo, Alfiria Damayanti, dan Astrid Divria. Dan saya sendiri, Aldi Novriza. Berhubung perkuliahan sedang diliburkan, maka kami menyajikan presentasi kami melalui vlog ini. Nah, semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Nah, pembahasan pertama itu adalah definisi penipuan. Penipuan adalah sesuatu atau segala sesuatu yang digunakan oleh seorang untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil terhadap orang lain. Tindakan curang meliputi kebohongan, menyembunyikan kebenaran, melihat dan kelicikan, dan tindakan tersebut sering mencakup pelanggaran kepercayaan. Untuk tindakan dapat dikatakan penipuan, maka harus ada yang pertama, pernyataan atau pengungkapan yang salah, yang kedua, fakta material, yang ketiga, untuk penipu, yang keempat, kepercayaan yang dapat dibenarkan, di mana seorang bergantung pada presentasi untuk mengambil tindakan. Yang kelima, itu ada pencederaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Nah, menurut Trade Commission, merekomendasikan 4 tindakan untuk mengurangi kemungkinan penipuan ialah: yang pertama, bentuklah lingkungan organisasi yang memberikan kontribusi terhadap integritas. Yang kedua, identifikasi dan pahami faktor-faktor yang mendorong ke arah penipuan pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, resiko dari penipuan laporan keuangan di dalam perusahaan. Selanjutnya yang saya bahas adalah proses penipuan. Ada 3 karakteristik yang sering dihubungkan dengan kebanyakan penipuan. Yang pertama, pencurian suatu yang berharga, setiap uang tunai, persediaan, dan peralatan. Yang kedua, konversi aset yang dicuri keadaan uang tunai. Yang ketiga, penyembunyian kejahatan untuk menghindari pendeteksian. Nah, cara yang umum dan efektif untuk menyembunyikan pencurian adalah untuk membebankan item yang dicuri ke suatu akun biaya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, saya Devrianus Gulo dari kelompok 8 membahas materi tentang pertemuan 9 mengenai pengamanan sistem informasi berbasis komputer. Dan yang saya bahas di sini adalah sebab-sebab terjadinya penipuan. Untuk sebagian besar pelaku penipuan, semua kebutuhan pelaku adalah kesempatan dan cara pandang kriminal yang memungkinkan mereka melakukan penipuan. Ada 3 hal penyebab terjadinya penipuan. Yang pertama adalah tekanan, kedua kesempatan, dan yang ketiga adalah rasionalisasi. Ketiga ini bisa terjadi karena ada kesempatan, ada keinginan, ada yang terjadi kelalaian, makanya bisa akan terjadi hal-hal penipuan tersebut. Untuk mengatasi semua ini harus sebagai perusahaan harus waspada dan bagaimana cara mengatasi biar bisa terjadi hal sedemikian. Demikian yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya sajikan materi ini. Mohon maaf kalau ada kata salah. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Firilani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peningkatan penipuan komputer. Ya, langsung aja. Organisasi-organisasi yang melacak penipuan komputer memperkirakan bahwa 80% usaha di Amerika Serikat telah menjadi korban insiden penipuan komputer dengan biaya mencapai $10 Amerika Serikat per tahunnya. Jadi, ada 6 alasan yang tidak diketahui oleh seorang pun dengan pasti bagaimana perusahaan kala menghadapi penipuan komputer. Yang pertama, tidak setiap orang setuju tentang hal-hal yang termasuk penipuan komputer. Yang kedua, bentuk penipuan komputer yang tidak terdeteksi. Yang ketiga, sekitar 80 hingga 90% korban penipuan yang terungkap tidak dilaporkan. Yang keempat, sebagian besar jaringan memiliki tingkat keamanan yang rendah. Yang kelima,
Banyak halaman dalam internet yang memberikan instruksi per langkah tentang bagaimana memulai kejahatan dan melakukan penyalahgunaan komputer. Dan yang terakhir keenam, penegakan hukum tidak mampu mengikuti pertumbuhan jumlah penipuan komputer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh teman saya, Alfiera Damayanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiera Damayanti. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang klasifikasi komputer fraud. Salah satu cara untuk menggolongkan penipuan komputer adalah dengan menggunakan model pemrosesan data, yaitu yang pertama, input fraud. Pengubahan input fraud merupakan cara yang paling umum dan sederhana untuk melakukan pengerusakan maupun penipuan. Pelaku hanya perlu memahami bagaimana sistem beroperasi sehingga mereka dapat menutupi perbuatan mereka. Dan poin yang kedua, prosesor fraud. Pencurian waktu maupun jasa komputer masuk ke klasifikasi ini. Misalnya, karyawan yang menyia-nyiakan waktu untuk menggunakan fasilitas internet untuk keperluan pribadi mereka, sehingga waktu kerja produktif mereka terpakai untuk hal tersebut. Dan poin yang ketiga, computer instruction fraud. Tindakan yang dapat dilakukan adalah melalui pengerusakan software untuk memproses data perusahaan. Pengerusakan tersebut dapat berupa pemodifikasian software, mengopi software secara ilegal, dan penggunaan maupun pengembangan tanpa adanya otoritas. Pelaku memang harus mempunyai pengetahuan khusus tentang pemrograman komputer. Namun, dengan berkembangnya teknologi informasi, cara-cara pengerusakan tersebut dapat diketahui atau dicari dengan mudah melalui jaringan internet. Dan poin yang keempat, data fraud. Hal ini dapat diawali dengan mengubah atau merusak file-file data perusahaan. Dapat juga berupa menyalin, menggunakan maupun mencari file dari data perusahaan tanpa otorisasi. Kasus ini lebih mudah digunakan pada file perusahaan yang disimpan di website. Dan poin yang kelima, output fraud. Output sebuah sistem biasanya ditampilkan pada layar atau dicetak di kertas. Output tersebut dapat menjadi subjek mata-mata salinan file yang tidak sah. Ada sebuah penelitian bahwa banyak monitor komputer memancarkan sinyal mirip dengan televisi, sehingga dapat diambil dari berbagai terminal hingga sejauh 2 mil. Cara masuk ke sistem tanpa melewati pengendalian sistem yang normal. Pertama, serangan cepat. Penggunaan tindak secara tidak sah dari program sistem khusus untuk memotong pengendalian sistem reguler dan melakukan tindakan yang ilegal. Yang kedua, pembajakan software, yaitu menyalin software tanpa izin dari pembuatnya. Dan yang ketiga, mengacak data. Mengubah data sebelum, selama, atau setelah dimasukkan ke sistem. Yang keempat, kebocoran data, yaitu mengacu pada penyalinan tidak sah atas data perusahaan. Yang kelima, menyusup, yaitu menyadap masuk ke saluran telekomunikasi dan mengunci diri ke pemakai yang sah sebelum pemakai tersebut memasuki suatu sistem. Yang keenam, penyamaran atau penipuan. Dan yang ketujuh, pelaku penipuan mendapatkan akses ke sistem dengan cara berpura-pura sebagai pemakai yang memiliki otorisasi. Dan yang kedelapan, rekayasa sosial, yaitu para pelaku penipu pegawai untuk memberikan informasi yang dibutuhkan agar dapat masuk ke dalam sistem. Dan materi selanjutnya adalah mencegah dan mendeteksi komputer fraud. Membuat standar tertentu dapat mengurangi potensi terjadinya komputer fraud dan kerugian yang dihasilkan. Poin yang pertama, membuat komputer fraud lebih jarang terjadi, yaitu ada memperkerjakan dan memberhentikan karyawan dengan semestinya, mengelola dan menelusuri keamanan software, adanya perjanjian kerahasiaan kerja, tersosialisasinya standar keamanan, dan terakhir mengatur para pegawai yang merasa tidak pantas. Dan poin yang kedua, meningkatkan kesulitan untuk melakukan komputer fraud. Ada mengembangkan sistem pengendalian internal dan ada pemisahan atau pembatasan tugas karyawan
yang diberlakukannya pengambilan cuti wajib maupun rotasi pekerjaan. Adanya mengendalikan data yang sensitif dan adanya pengamanan sistem maupun saluran informasi, meminta pegawai mengambil cuti dan melakukan rotasi pekerjaan, membatasi akses ke perlengkapan komputer dan file data. Dan yang terakhir, menginskripsi data dan program. Dan poin yang terakhir adalah poin keempat, yaitu mengurangi kerugian akibat komputer fraud. Yang pertama, ada menggunakan jaminan asuransi, dan yang kedua, adanya penyimpanan cadangan file-file perusahaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.